di Wira at Work. Kali ini kita akan bentar ya. Sekarang di tanggal 25 Februari 2022 bersama saya Wira, dan kita tetap akan sama-sama membuat sesuatu yang lebih seru, lebih menarik ya. Oke guys, langsung saja. Ini rencana aku mau bikin NFT dengan CorelDRAW. Lagi ya, karakter lah. Sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil kita podcast, sambil kita curhat, apa mungkin aja permasalahan kita sama ya. Oke, kita langsung saja mulai. Kita bikin bidang baru di sebelah kiri. Tas. Oke, pilih aja, terserah ya berapa ukurannya sesuai keinginan teman-teman. Namun di sini aku akan pakai ukuran A4 aja ya, karena itu A4 itu normal ya. Namanya apa ya? NFT Project 2 aja guys. Oke guys, ini bentuknya ya, besaran kayak musiknya. Oke, langsung kita mulai dengan CorelDRAW. Apa sih CorelDRAW itu sebenarnya? CorelDRAW itu aplikasi yang untuk membuat vektor guys. Bedanya sama Photoshop, coba lihat di video-video sebelumnya ya guys. Perbedaan antara Photoshop sama CorelDRAW itu letaknya di kodenya kali ya. Pokoknya kalau Photoshop itu ngedit foto ini gitu ya, Photoshop. Ngedit foto supaya lebih bagus. Di CorelDRAW bisa juga ngedit foto, tapi nggak seperti di nggak seperti di Photoshop yang dia benar-benar memang ditunjukkan untuk foto gitu loh. Oke guys, kita bikin bola 2 ya. Jadi aku ulangi lagi lah biar gampang untuk kita bikin 2 bola. Nah ini gini, lalu klik Ctrl D. Nah gini. Kemudian kalian coba bikin bola lagi. Yang ini kan bolanya kan kayak telur ya. Telur apa ya namanya? Telur tidur. Nah ini kita samakan, cara samakannya gini, blok 2 kali, kemudian ini klik ini ya. Oke, udah sama kan, dan kita bikin telurnya guys. Telurnya ini, kemudian di sebelah kiri copy aja, ukurannya aku pakai 326, ikuti aja aku aja ya. Oke, nah 326 klik aja tombol P. Oh, dia di tengah. Ini juga G ya, G untuk grup ini tujuannya untuk biar seandainya kita alihkan satu semuanya ikut. Oke, lalu ketik P di tengah ya guys ya, di sini di tengah. Ini juga pokoknya benda yang udah di kayak gini terus dipencet P, dia akan jadi tengah gitu guys. Oke, kita mau bikin apa? Kita lihat dulu dong. Oke, langkah berikutnya kita bikin bulatan lagi. Ini aja ya, pakai ini, lalu Ctrl D itu duplikat ya, kita kecilin. Kita mau bikin mata guys, jadi ini mulut. Jadi kita mau bikin kayak kelinci tapi pakai vektor. Oke, seperti ini, lalu kita press di sini. Lalu pencet shift ya, ini ya, ini lalu pencet shift. Gimana ya, ini dulu kita klik, lalu tekan shift yang lama dan pilih yang ini, terus kita potong. Bisa belajar sendiri ya gimana caranya motong. Oke, mata ceritanya ya, dan ini mulut. Ini kita gabung aja.
Tadi kan udah kita grup ya yang belakang. Tekan ini. Nah, dia jadi satu. Tuh ya guys. Ini udah bikin mata, lalu motor D lagi. Dan bikin satu lagi yang gede. Taruh belakang. Sorry ya guys kalau hari ini mungkin agak gimana gitu ya, agak beda dari hari sebelumnya. Jujur aja gimana ya, udah pusing kalau kita berurusan dengan orang-orang yang nggak paham gitu loh, orang-orang yang sulit untuk mereka itu ngerti. Apalagi pendidikan gitu, yang paling penting itu adalah pendidikan guys, nomor satu itu. Dan aku sampai sekarang itu terhalang bener masalah pendidikan, parah. Jadi pinter menjamin orang jadi paham itu belum tentu juga. Banyak orang pinter tapi dia nggak paham, banyak juga. Kayak kita bikin ini apa namanya, kepala terlalu mata. Jadi apa-apa itu butuh ilmu guys, itu pentingnya kita. Apa aja wes, mau bisnis mau apapun itu butuh ilmu. Tidak, ya boleh lah kalau kita pikir kita ngandalin apa, kita ngandalin keberuntungan tuh boleh. Tapi paling enggak kita harus punya planning, dan planning itu seandainya gini loh, kita pikirannya gini loh ya, kita juga boleh punya ngandelin, wah nanti kalau ini kamu bisa sukses, kalau ini bisa sukses, boleh. Tapi itu tuh sifatnya ambigu guys, masih belum 100%. Semua tergantung sama usahanya dia, itu kan pasti kan ya, pasti nggak mungkin enggak. Semua tergantung sama usahanya dia, gimana caranya. Yang paling berpengaruh itu adalah ilmu guys. Jadi ilmu itu bukan keberuntungan lagi, dia itu kalau seandainya kita nggak beruntung, jadi kita masih punya ilmu. Ngerti ya bang? Nah, mulai bisnis tuh kayak gitu, percaya deh sama aku. Mulai bisnis itu jangan beruntung terus, tapi kalian harus ngerti ilmunya apa yang kita dapetin di situ buat pengalaman selanjutnya. Tapi kalau kita udah berurusan sama orang-orang yang nggak paham gitu ya, apa-apa pokoknya harus udah susah ya, mau jelasin gitu pasti susah, pasti susah. Kalian ngalami juga nggak kayak gitu? Mengalami juga, tulis di kolom komentar ya. Orang-orang kayak gitu tuh ngeselin. Maksud kita A, dia nggak paham. B, maksudnya dia apa gitu. Nggak, kalau dia suruh memahami kita kayak gini, nggak mau. Aku tuh udah berbuat baik, aku udah gini-gini gitu. Kalau nggak sesuai mau diapain gitu. Contohnya kayak ya kita komputer aja gitu loh guys. Mau kita save dulu ya, save sembarang aja, nanti tak taruh. Kayak komputer gitu ya, kita dibeliin komputer speknya rendah banget gitu ya. Yang beli ini tuh nggak paham gitu, padahal kita butuhin untuk desain. Ribet ya kalau kayak gitu. Kalau itu dipakai ya nanti nggak bakalan bisa optimal karena dia butuh spek kan gitu. Kalau kita nggak, ya seperti itu, persis seperti itu. Bingung nggak sih? Bingung nggak sih? Jadi orang berbuat baik pun seharusnya sesuai kebutuhannya dia gitu. Itu yang utama banget. Kalau nggak bisa sesuai kebutuhannya dia, ya susah. Jangan bukan tidak mau dikasih, beda ya orang yang tidak mau dikasih dengan sesuai dengan kebutuhannya guys. Ini semuanya
Jadi kayak komputer gitu, kita butuh spek yang sesuai untuk desain. Kalau enggak nanti ngelak atau dia nggak cocok, nanti bisa rusak. Logikanya gitu loh. Tapi kita dibeliin komputer yang istilahnya sesuai kemauannya yang ngasih. Ini mana bisa, nggak bisa guys. Nggak ada orang yang bisa nerima gitu. Dan kalau udah egonya udah terlalu tinggi, itu susah banget dibilangin. Malah dikiranya nggak tahu terima kasih. Padahal kita butuh untuk pekerjaan kita. Ya, mirip-mirip kayak gitu. Nanti kalau kita terusin, kita pakai komputer itu, ya kita nggak bisa kerja karena nge-lag terus. Nanti kita jelasin, nggak mau, marah lagi. Kalau nggak, kita juga nggak bisa kerja. Gimana coba? Kalau ada cara, tulis di kolom komentar. Kalau ngadepi orang-orang kayak gitu tuh agak susah. Sok tahu gitu loh. Menolong pun kita tuh perlu tahu juga gitu loh. Siapa sih nggak pengen ditolong? Siapa sih istilahnya kalau ditolong dia nggak iba gitu loh. Tapi kan dia perlu ditanya dulu berapa, gimana kebutuhannya dia. Apalagi ini kalau hubungannya sama kerjaan ya. Bukan aku nggak mau ditolong, aku tuh mau ditolong. Kita semua kan mau ditolong kan. Tapi paling enggak kan ya harus sesuai dengan kebutuhan kita lah. Kalau sudah sesuai dengan kebutuhan kita, jadi enak gitu loh. Ya alhamdulillah kita ditolong. Terima kasih sudah menolong kan gitu. Ribet kalau berurusan dengan orang-orang yang seperti itu. Lebih ribet, lebih membingungkan gitu loh. Lebih membingungkan banget dan gak jelas nanti. Oke, kita lanjutin ya. Itu kebanyakan memang kayak gini ya, kayak pekerjaan desain. Itu yang kita butuhkan itu hanya template guys. Udahlah, kamu punya template yang banyak, kamu punya tema yang banyak, kamu bakalan bisa sukses dengan desain, yakin. Kenapa? Kalau kayak contohnya kayak kita bikin ini ya, NFT kayak gini ya. Kalau kamu punya banyak tema guys, punya banyak tema ya, udah pasti sukses kan? Karena orang jadi mau pesen satu aja, mau pesen satu yang modelnya kayak gini, kita langsung tinggal copy paste taruh, ya kan bener kan? Apalagi ini vektor, dan ini gunanya vektor itu kayak gitu guys, mempermudah banget, tinggal copy paste. Kalau kamu punya foto nggak bisa, foto itu kamu copy paste, kamu gabung ya burem paling enggak ya, kecuali kalau fotonya asli. Tapi kalau vektor enggak, kamu mau copy ratusan jutaan kali ya enggak akan pernah bisa buram. Nah, kuncinya kalau kamu pengen sukses di dunia IT itu, perbanyaklah bikin tema. Beruntunglah seandainya ada orang yang bisa bikin tema banyak tuh ya. Serius, aku nggak bisa. Jujur aja, karena apa? Karena lingkunganku tuh gak sesuai gitu. Aku setiap hari bikin tema, bikin proyek kayak gini, udah setiap hari dihabisi udah. Padahal semakin banyak tema nantinya kita bisa bikin jadi banyak, maksudnya banyak uang gitu loh. Jadi orang mau pesen A, pesen B, pesen C, kita tinggal copy paste selesai. Pernah nggak guys kalian ngalami kayak gitu? Pernah lah. Itu ribet guys, asli ribet. Gimana cara nyelesainnya? Nanti kalau kita sudah banyak tema ya guys, sudah gampang. Aku pernah juga yaitu permasalahan yang banyak banget desainer
keluhkan tuh rata-rata di situ. Orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang ngertinya orang kerja itu harus kerja habis itu selesai. Padahal kita lagi membangun sebuah karya dulu, baru bisa dijual. Dan itu ngeselin ya, pasti kesel. Bingung juga gimana cara nyelesain. Yang penting sabar lah menghadapi orang-orang kayak gitu, dan tetap melawan guys. Kenapa? Kalau tidak melawan tuh semakin menjadi-jadi guys. Kita harus tetap melawan. Harus dalam tanda kutip melawan itu bukan melawan karena benar gitu loh. Tapi kalau kita jelasin tentang masalah desain ya paling nggak paham juga. Seberapa ribetnya membuat desain, seberapa pusingnya membuat desain. Gara-gara zaman sekarang itu terlalu banyak hal-hal yang instan, yang mengakibatkan orang-orang kayak kita orang yang ingin bergelut di dunia desain itu jadi ribet. Dan itu gampang, bikin kayak bla bla bla, kita pakai aplikasi ini itu, nah itu bisa selesai dengan sederhana ya, dengan cepat gitu ya. Iya, banyak kan guys di sini, pasti banyak kalau yang masalah gitu. Aku lihat di YouTube banyak banget orang yang ngeluhin masalah kayak gitu. Gak ada bedanya guys, sama aja aku juga kayak gitu guys. Orang yang banyak banget meremehkan. Ya nggak apa-apa sih orang meremehkan, itu hak. Kalau dia beli masalah selesai kan gitu. Tapi paling enggak lebih bagus lagi ya. Jangan ciptakan kondisi kayak gitu. Yang terjadi adalah besok kalau anak kita model kayak gitu, anak kita juga digitukan lagi juga. Dan yang gituin itu adalah orang-orang yang sama. Makanya dengan berlawan itu tanda kutip sabar lah. Nah, melawan diri kita nggak usah dipeduliin, biarin aja, biar mati-mati sendiri. Jadi kalau dia kena azab ya kena azab sendiri gitu. Karena jadi desain itu nggak semudah seperti yang kita bayangkan. Kita harus setiap hari, sore, malam kita harus di depan komputer, berpikir gimana caranya ini bisa bikin A, bikin B, bikin C, ya nggak sih? Kalian semua ngerasain ya sih? Apa yang tak rasain pasti ngerasain. Dan jujur aja, kalau terus digitukan gitu ya, orang itu tetap jenuh ya nggak sih? Orang itu punya rasa lah, punya perasaan. Dan anehnya orang-orang kayak gitu tuh karena mental ya. Gimana kita bisa nyiptain karya kalau posisi otak gitu aja kayak otak orang gila gitu. Hari-hari diisi orang-orang tolol kan gitu ya. Orang-orang yang nggak paham, nggak tahu diri gitu loh. Tuh susah untuk desain itu seni guys. Desain itu seni, tidak diakui kalau desain itu masuk seni. Orang seni itu bebas mau ngapa-ngapain seharusnya gitu ya. Tapi kenapa di Indonesia kebanyakan orang desain itu jadi kerjaan seperti karyawan, beda jauh. Jujur aja, kalau kalian nganggap seperti itu sama ya, nanti endingnya bukan seni, larinya nggak seni lagi. Dan itu banyak, itu perbedaan. Karena orang luar negeri, kenapa orang luar negeri kok bikinnya bagus-bagus? Orang luar negeri logo aja loh dibeli jutaan. Makanya kayak NFT, kayak apa, jangan langsung kaget guys ya. Kenapa? Di situ ada orang luar negerinya yang dia menghargai karya si siapa itu yang sekarang lagi viral tuh. Jadi situ ada dihargai, di situ juga banyak komunitasnya, banyak orang-orang yang mendukung, mengasih support. Ya wajar dong. Pasti wajar. Makanya kalaupun kita jadi
desainer tuh jangan mengarah ke sana dulu. Wah, dia sukses, aku pasti bisa seperti dia. Monggo aja kalau bisa berpikir kayak gitu, monggo aku bilang. Namun semua hal itu nggak bisa instan seperti itu. Dia pun juga punya trik gimana caranya dia otaknya dia nggak stres mikir klien mikir. Ditambah lagi dia beruntung gitu loh. Nanti kalau kita nyoba persis seperti dia, aduh, jangan persis. Paling nggak kita harus punya planning. Ini perbedaannya ada di mana kita bisa ngambil peluang di situ. Kalau kerjaan kita sudah desain ya, desain yang kecil-kecilan ya, dan kita desain bikin undangan, desain di warnet, kita desain apalah gitu, itu tetap jangan ditinggal juga. Kalau kita mau belajar bikin NFT terus kita upload ke OpenSea gitu ya, karena lagi populernya itu ya guys. Iya, nggak apa-apa dalam artian kita jadi, tapi memang apakah kerjaan kayak gini itu bisa jadi utama? Sangat bisa guys. Kita berpikirnya harus jangan mulu-mulu ini. Terus satu lagi, jangan dikesampingkan dalam kata kutip. Ya boleh banyak yang sukses. Aku paham kalau banyak yang sukses. Kita satunya kerjaan jualan gorengan, satunya lagi bikin NFT gitu ya, seandainya gitu. Kalau dia sukses banyak, nanti kita sambil ngumpulin uang. Tapi kita lebih berpikir lagi, lebih gampangnya lagi kalau kita berpikir kayak gini. Satunya itu kita guru, atau mungkin kita itu dia bikin perusahaan sendiri deh, kayak bikin buku. Nah, buku terutama, buku kan banyak desainnya ya, mulai desain cover, logo. Jadi kayak gitu, ditambah lagi jadi desain lebih bagus lagi itu seperti itu. Kenapa? Kerjaan itu tidak jauh-jauh dari yang kita geluti saat ini gitu ya guys. Karena itu penting banget. Dan kita bisa sambil belajarnya fokus. Bekerja sambil belajar wajar. Tapi kalau belajarnya satunya gorengan, satunya desain, aku takutnya gini ya guys ya. Orang itu yang bergelut di dunia desain tuh banyak banget, dan mereka rata-rata memang menghabiskan banyak waktu untuk desain dia. Banyak banget yang kayak gitu. Nah, pandangan orang-orang nanti terhadap arah desain yang terlalu fokus ini adalah, alah, desain itu gampang. Kenapa kok bisa gitu? Karena orang itu belajar desain, dia menyampingkan desain. Terlalu banyak orang yang menyampingkan desain gitu. Jadi akhirnya orang yang fokus sama desain dianggap buat desain itu gampang. Logikanya gitu. Terserah kalian mau percaya apa enggak. Makanya di sini mulai sekarang berhentilah untuk tidak terlalu mempedulikan desain. Desain itu juga butuh diperhatikan juga. Kasihan orang-orang yang memang dia hobinya desain, kalah dengan orang-orang yang pengennya desain sambil jalan-jalan gitu loh, seenaknya sendiri. Itu efek dari hal kayak gitu guys. Kalau kalian nggak percaya ya silahkan gitu ya. Kalau ada komentar lain silahkan komen di bawah. Saranku, kalau kita pengen fokus benar-benar orang yang fokus ke desain, bisa kita yakin bisa gitu. Tapi ya sekali lagi, dukungan yang dimaksud dengan dukungan itu seperti ini ya guys. Kita dari awal kita udah planning kita mau desain A. Pokoknya kita apapun yang terjadi kita desain A. Kita harus fokus ke A gitu loh. Nanti akhirnya yang terjadi kalau seandainya kita punya uang, kita luangkan ke bisnisnya A. Fokus itu menghargai itu seperti itu. Kayak kita jadi aku malah takut ya. Kalau semua orang bisa desain, ayo desain itu gampang ya, kita ajak gini-gini. Kasihan orang-orang yang sudah tiap bertahun-tahun dari kecil sampai gede dia belajar Corel Draw, tapi endingnya kalah dengan aplikasi HP yang kayak gitu terus langsung jadi.
Padahal teori-teori untuk bikin kayak gitu kan agak susah juga. Aku nggak bilang itu nggak boleh. Boleh-boleh aja. Mempermudah, tapi tolong gitu loh. Ada bedain antara desain beneran dengan desain yang memang dia sesuai kebutuhan. Akibatnya nanti pasti menghilangkan atau merusak kode etik. Pasti akan merusak kode etik, terutama kode etik desain ya. Itu efek sampingnya, terutama kita yang bergelut di dunia desain itu pasti kena imbasnya. Desain itu gampang ya, desain itu gini, bikin gini aja loh gampang, gini aja loh, cuma gini selesai. Ya ini terserah lah. Tapi aku cuma mau ngomel-ngomel di di channelku gitu loh. Yang nggak mau denger ya wes. Kalau kalian juga mengalami hal yang sama, diremehkan, itu semuanya karena aplikasi yang mereka pakai rata-rata instan guys. Mereka nggak pernah ngerti desain yang sesungguhnya, desain yang sesuai dengan seni itu seperti apa. Makanya kalau kalian upload di OpenSea terus kalian dihargai, bagus gitu loh. Karena tujuannya OpenSea itu tidak lain memang ya kan udah jelas kan dibilangin untuk membuat sertifikat dari kebiasaan copy Ctrl P gitu loh. Ctrl P itu copy paste loh. Orang-orang yang sukanya copy paste, nah itu. Jadi tolong banget ya semua orang untuk ya, kalau kalian punya aplikasi yang keren dan gampang ya udah gitu loh, berarti mempermudah kalian tapi tidak menghilangkan ekstensi dari desain itu sendiri kan gitu kan ya. Karena kita itu memang bergelut di dunia desain, udah kita ke laut, udah lautan desain itu udah kita selami, kita belajar dari kecil, belajar dari nol, lain sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi artinya nanti kita kan bisa lihat sendiri kan ya, terutama di masa depan lah, masa depan kita bikin tutorial ini tuh gak gampang kan. Oh ternyata gini gak gampang, tapi akhirnya yang menang adalah ya sebenarnya yang menang adalah kita sendiri, kita yang desainnya, tapi menyakitkan gitu loh. Kenapa harus kita itu diobok-obok dengan orang-orang yang kayak gitu loh. Kenapa kita harus melewati orang-orang yang macamnya kayak gitu dulu gitu loh. Kenapa mereka itu nggak langsung jadi PNS aja gitu loh, atau mungkin kalian jadi karyawan aja gitu loh, nggak perlu ngobok-ngobok. Desain itu gampang gitu, desain itu sederhana, desain itu nggak perlu ada uang gitu untuk dihargai, itu nggak perlu gitu loh. Jadi kalian desain aja sesuai keinginan kalian, sesuai kebutuhan kalian gitu loh. Kalau desain itu gampang pakai aplikasi selesai, silakan gitu. Tapi nggak perlu meremehkan sebuah desain. Supaya apa? Biar kita juga dihargai, terutama orang Indonesia. Orang Indonesia tuh pinter-pinter masalah desain. Aku akui pinter-pinter. Cuma gara-gara orang-orang yang tai-tai kayak gitu. Orang-orang yang ngeselin kayak gitu ya guys. Kalian pasti ngalami. Itu imbasnya ke situ guys. Terutama karyawan-karyawan yang dia sesuai kebutuhan dia gitu loh. Ini pakai aplikasi ini guys, nanti kalau udah pakai aplikasi ini nanti kalian bisa bikin tek geser selesai. Jadi akhirnya pandangan orang adalah desain itu ternyata kayak gitu ya gitu. Wah gampang, nggak perlu sekolah, nggak perlu kita belajar berhari-hari, itu nggak perlu gitu loh. Itu imbasnya ke kita guys. Bikin kesel gak? Mesti kesel berarti. Malah ngalami gak? Pasti ngalami juga. Ya biarin, ini channel gua sendiri.
Ini bikin anu ya, sambil ngomel nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya untuk, ya nggak apa-apa untuk desain pemula biar ngerti gitu loh permasalahan kita apa aja dan desain pemula ini adalah bagus kalau kalian mau belajar desain, terutama di Wira Artwork. Jujur aja bagus, karena di sini aku desain memang tidak untuk kalian fokus ke desain aja, tapi lebih ke psikologis kalian. Kalian perlu refreshing. Gimana caranya kalian bisa sambil bekerja itu sambil kita fun. Ya fun tuh bagaimana gitu ya. Makanya di dalam video-videoku tidak 100% tak taruh tutorial. Kita ada sedihnya gitu ya, ada serunya, terus ada karyanya dan lain sebagainya ya di situ. Ini penting banget untuk para pemula. Serius, aku untuk para pemula moga-moga betah lah berada di channel ini ya. Karena channel ini kalian nggak salah bener berada di channel ini, karena channel ini selain untuk pemula juga aku pengen menunjukkan kepada kalian untuk memperbaiki desain-desain di Indonesia, karena udah buruk banget, aku akui buruk banget, terutama masalah menghargai ya, saling menghargai itu buruk banget guys. Jadi di mata publik, di mata orang Indonesia terutama itu buruk banget menurutku, karena desain itu gratis, desain itu gitu-gitu aja gitu ya. Kita ngerasain guys, kita ngerasain bener kalau kerjaan namanya desain itu cuma sekedar abal-abal. Padahal kalau kita lihat di luar negeri ya, tutorial yang nyari banyak gitu. Kadang kita dilema juga, untuk apa kita bikin desain susah-susah gitu, untuk apa kita meluangkan waktu susah-susah. Sebenarnya nggak ada yang sia-sia guys, lakuin aja, kalian bikin tema aja. Kenapa? Kalau bikin seperti ini mereka nggak akan bisa kan? Dan terbukti gitu loh, dan terbukti banget kalau kalian serius, kalian bikin tutorial jadi menarik ya kan. Coba kalau kalian bikin tutorialnya adalah ini guys, pakai aplikasi ini, nanti digabung sama ini ya selesai deh. Yang lihat sekali doang, besok kalian bisa bikin lagi nggak? Kali kalau tutorial kayak gini kita lihat step by step, sedikit demi sedikit ya kan sih. Kita sambil belajar pelan-pelan, kita gambar, kita desain, nikmat banget akui, dan yang menonton pun nikmat banget. Itu yang nggak akan pernah mereka dapatkan. Jangan meremehkan desain, intinya gitu. Desain itu sangat penting untuk semua orang. Aku kasihan sama desainer-desainer yang tidak memiliki kesempatan kerja mereka. Kita ngerti desain itu gampang kalau cuma pakai HP doang, tapi dengan kita dihargai ya, dengan kita itu penting gitu loh buat kita, terutama buat kita menyemangati kita. Menghargai artinya kayak seni ya. Contohnya kayak gini, kenapa kok sekarang itu seni mulai tidak dihargai? Dan akhirnya yang terjadi sekarang udah mulai ada cara bagaimana caranya seni itu bisa dihargai. Terbukti banget. Zaman sekarang ya, aduh. Tapi lambat laun insya Allah, moga-moga lah tidak seperti ini terus gitu ya. Kita jadikan orang desain itu sebagai pekerjaan, karena waktu semakin berputar, aku yakin gitu ya, semakin berputar ya waktu itu, semakin manusia semakin dewasa, semakin paham. Terutama mereka pasti kena itu ya, kena imbasnya dari mereka yang pernah melakukan kayak gitu. Ya, orang desain itu berjam-jam gitu. Makanya kalau aku mau bikin
ke kalian, kalau kalian punya apa namanya, kalian punya kalian menggambar, kalian desain, itu sangat berguna untuk YouTuber. Percaya deh. Sekarang kalian bisa ngerti berapa YouTuber yang mereka tuh bangkrut gara-gara apa? Gak bisa cari konten. Iya gak sih? Jadi misalnya konten mereka akhirnya bikin tim, dan mereka harus mencari berita sana gitu ya, berita atau mungkin yang drama, biasanya adalah drama prank ke sana kemari. Enak gak sih? Nggak enak kan? Coba kalau kalian itu punya keahlian seperti desain, seperti, jadi lama banget logika gitu. Jadi lama kita bikin jadi seru-seru aja wong kita desain cuma kayak gini. Nah, ini jadi kontennya bagus, dan sekarang tuh udah platform YouTube itu adalah platform yang menurutku paling bagus untuk para desainer. Jujur, itu adalah ladang uang buat kalian. Salut buat kalian, dan semoga tahun 2022 ini menjadi tahun dimana kita dihargai, guys. Kita tidak lagi ditindas seperti sebelum-sebelumnya. Kita tidak dianggap lagi sebagai orang-orang yang kerjaannya cuma gitu-gitu doang, ya kan? Tapi di sini kita bisa benar-benar bisa berkarya, guys. Di sini benar-benar kita bisa ini loh, seperti ini loh bentuknya. Itu kita bisa tunjukin. Gak tahu, tahun ini benar-benar menurutku tahun yang amazing. Aku akui. Tahun yang luar biasa banget. Bagi kalian, mulailah, enggak apa-apa bikin tema. Kalian mau dibilangin kalian gak kerja, dibilangin kalian itu cuma main game doang, atau apa, udahlah. Kalian terus bikin aja, terus buat sesuai yang kalian bisa. Kenapa? Karena di masa depan kerjaan-kerjaan kayak gini itu paling gampang, paling cemerlang nanti. Aku sangat yakin. Karena ini masuk seni, guys. Seni itu kita bisa nyiptain seni itu model apa aja. Contohnya kayak gini aja. Kenapa kok gitu? Mungkin di 2022 ini adalah apa namanya, tahun seni kan. Tahun seniman akan dihargai. Kalian itu terutama para desainer ya, guys. Sekarang udah gak zaman, bener kan? Enggak kemarin tahun kemarin kan gak gitu zaman lukisan. Bahkan lukisan tuh dibanderol harga yang sangat jatuh banget. Kita semua benar-benar tidak dihargai karena semua orang bilang yang bikin seni itu gampang. Kita bukan masalah apa namanya, harganya berapa gitu loh, atau bentuknya bagus gitu. Bagus tapi kan gampang bikinnya, kan tinggal serat-serat pakai aplikasi ini, nanti ini terus selesai gitu loh. Ya akhirnya yang terjadi di tahun 2022 ini berbeda banget. Aku akui berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Para desainer mulai bangkit di sini. Kalian gak salah kalau kalian para milih desainer yang, karena masyarakat mulai paham, mulai ngerti gitu loh. Kalau desain A, desain B, desain C ternyata nggak bisa dibikin tutorial, nggak bisa dibikin ilmu sama sekali, dan mereka semua mulai paham. Karena apa? Masyarakat mulai dewasa, guys. Pasti mulai dewasa, dan mereka udah nggak mau gunain instan lagi. Kenapa ya? Gimana coba ya kalau kamu bikin logo, antara logo kamu dengan logo orang lain itu sama, kamu mau apa enggak? Kenapa? Karena kamu bikin logo itu pakai aplikasi yang sama. Akhirnya apa? Yang jadi nggak valid dong. Nah itu desain tuh di situ. Kalian butuhin orang-orang kayak kita. Makanya sekarang ya pertumbuhan semakin tinggi, guys.
tenang aja, permintaan akan semakin besar, dan orang-orang yang katrok ya, orang-orang yang nggak paham masalah komputer itu lama-lama tua guys, dan mereka akan mati gitu loh, dan digantikan orang-orang yang paham gitu loh. Jadi kalian jangan lagi minder, top minder. Nggak apa-apa sekarang kita dijelek-jelekin, kita nggak punya kerjaannya cuma di depan komputer. Nggak apa-apa, serius nggak apa-apa, biarin aja. Kalau tema kalian udah banyak guys, ini desain-desain ini kita tunjukkan untuk anak-anak masa depan, bukan anak-anak zaman sekarang. Paham gak maksudku? Kalian harus paham kan? Harus paham masalah itu. Oke guys, tetap semangat dalam berkarya. Oke, kita terlalu banyak ngobrol karena aku juga sumpah dengan orang-orang kayak gitu, asli sumpah. Itu tuh mental untuk para desainer guys. Udah kalian jalani aja. Aku tahu kalian juga memiliki kendala yang sama untuk orang-orang miskin. Aku bilang aja miskin lah, nggak usah. Ya kita memang miskin, udah nggak punya kerjaan, miskin lagi gitu. Ya moga-moga orang yang ini, yang apa namanya, orang yang berduit ini ya, orang yang berduit kasihlah kita uang gitu ya, logikanya gitu, biar kita juga bisa berkembang, kita sama-sama berkembang. Oh ya logikanya ya, kalau kita desain itu nggak ada yang paling bagus sih sebenarnya, nggak ada yang kita ngambil pasar tuh, nggak ada. Semua punya kok trik masing-masing untuk berdesain, aku yakin itu. Di sini nggak ada persaingan sebenarnya, di desain itu nggak ada, gantung orangnya sendiri. Kita malah bisa bekerja sama. Banyak banget orang yang bisa bekerja sama masalah desain ini ya guys. Di kalian, orang-orang yang merusak komunitas desain itu adalah orang-orang yang selalu menginginkan kompetisi. Padahal sebenarnya ya, desain itu nggak bisa dibikin kompetisi. Siapa yang paling bagus, dia akan menang, dia akan gini. Udahlah, kalau caranya kayak gitu, untuk apa gitu. Sekarang di sini kita sama-sama maju, kita kembangkan, kita semakin lama semakin manusia itu semakin banyak guys, pertumbuhan itu semakin banyak gitu, logikanya gitu ya. Jadi kalian gak akan kehabisan stok, aku yakin. Kalian punya profesi yang tidak akan bisa digantikan sampai kapanpun. Robot itu gak akan bisa gantiin kalian, karena kalian bekerja kayak gini itu bekerja dengan seni. Contohnya kayak gini ya, kita bikin ini, kita nerangin, ini adalah seni guys. Kita nerangin, kita apa namanya, kita kan setiap orang beda-beda ya kemampuannya sendiri-sendiri, itu bisa kita presentasikan guys. Tapi kalau kalian pakai aplikasi-aplikasi yang gampang banget, kalian mau presentasiin apa gitu loh. Kalian bisa presentasiin apa gitu loh, nggak bisa, nggak bakalan bisa. Kalian mau bikin konten tentang desain, tapi isinya adalah ini ya, nanti pakai aplikasi ini selesai done. Nggak bisa, desain itu nggak seperti itu. Akhirnya coba kayak milikku, aku bisa bikin part jadi gitu ya. Ini kita nanti kayak gini ya guys, kita gini guys. Bahkan kita bisa sambil streaming ini ya, nyantai-nyantai kita desain, kita sambil ngobrol, kita podcast gitu ya. Itu kerennya desain di zaman sekarang. Nah, untuk kalian-kalian yang desain yang belum punya ide, sekarang saatnya 2022 ini adalah saatnya dimana kita maju guys ya. Maju perdesainan Indonesia terutama. Udahlah, orang-orang yang dulunya apa ya, dulunya hanya mengandalkan mengandalkan kayak gitu, mulai sekarang kita mulai enggak gitu ya. Karena ini tahun udah beda banget, tahunnya udah milenial banget. Banyak anak-anak yang mulai memahami gitu ya. Oh ternyata malu sih, kalau zaman dulu kita malu jadi desain karena dianggap sebagai kuli. Kerjanya mah di komputer, di depan komputer aja gitu ya. Tapi sekarang di 2022 ini adalah
banyak banget desainer-desainer yang mulai bangkit guys. Gitu loh, persiapkan diri kalian terus membuat karya kalian seunik mungkin. Kalian bikin tutorial, kalian bikin banyak sekali hal-hal yang bisa kalian bikin sederhana gitu ya untuk kalian jadiin konten. Tetap semangat gitu ya, tetap berkarya. Iya pasti halangan itu masih ada, masih banyak banget halangan. Kita nggak selesai sampai sini sebenarnya. Tapi untuk kalian para desainer, aku harapin kalian semangat terus berkarya, terus belajar. Sekarang udah nggak zaman lagi drama, nggak zaman lagi sinetron. TV itu udah mati, udah bisa aku anggap gitu. Udah nggak ada yang mau nonton drama lagi sekarang. Karena kalau mau nonton drama ya di TikTok kan gitu ya zaman sekarang. Udah beda lagi, udah zamannya mungkin ya di tahun ke depan udah sinetron kayak gitu udah nggak tahu itu kemana larinya. Yang bikin YouTube sendiri palingnya penghasilan mulai. Ya itulah dunia ya guys ya. Oke, dan diem aja, nggak perlu kita itu marah-marah gitu. Karena udah ada yang udah terwakili sama orang-orang yang marah-marah sebenarnya. Makanya kita lebih baik diem aja. Nah ini udah jadi ya guys, NFT-nya bagus banget ya guys ya. Udah terlihat seperti apa. Kalian coba belajar sendiri Corel Draw ya, mulai belajar. Jangan terlalu menggunakan aplikasi-aplikasi instan. Percaya deh, kalau kalian bisa berkreativitas sendiri, bikin sendiri, gampang banget guys. Gampang kayak bikin tutorial gini ya, tiap hari aku upload guys. Gimana kerjaan enak banget. Karena aku bisa kayak gini itu bertahun-tahun. Aku belajar desain ini nggak cukup 10 tahun guys. Dari kecil aku itu sudah ke warnet. Dari kecil. Karena aku nggak punya komputer. Keluarga aku gaptek. Jujur aja gitu ya. Keluarga aku gaptek banget. Bahkan komputer itu dianggap haram kali ya, mainan gitu, game gitu ya. Kalau zaman dulu kan gitu ya, orang-orang yang suka nge-game itu gara-garanya. Jadi mereka nganggep kalau itu tuh nggak penting gitu ya. Dan yang dipentingin mereka tuh adalah kerjaan-kerjaan yang nyata guys. Jadi kerjaan-kerjaan kayak gini tuh dianggap hoax gitu loh. Ini kayak kakek-kakek ya. Ya udah kakek-kakek aja lah bagus. Ayo guys, dan itu bener guys. Apa yang terjadi guys? Sulit banget kehidupanku. Ya aku jujur di sini nggak apa-apa. Sulit banget, sesulit-sulitnya kehidupanku tuh. Jujur aja, kalau kalian ngerasa kalian nggak dihargai, aku yang paling nggak dihargai. Dan akhirnya di tahun 2022 ini benar-benar terasa banget. Kita mulai mereka harus paham gitu loh. Karena kerjaan ini tuh real, kerjaan ini benar-benar dapetin hasil ya. Ya sekarang kita bisa lihat ya, yang bikin tutorial banyak gini. Mau dapat view, dapat apa ya kalian bikinlah tutorial. Tapi nggak tahu bagi kalian yang kerjaannya cuma ngandelin aplikasi orang, ya diterima lah dari usaha kalian kan gitu. Kalian paling bisa bikin itu tok, terus habis itu selesai. Orang bikin lagi model yang sama kalian udah nggak laku. Beda dengan desain kayak gini, kita bisa bikin sesuai yang kita inginkan dan itu bisa berjam-jam. Yang lihat juga banyak kan. Kita nggak perlu, itu planning kita ke depan. YouTuber tutorial, YouTuber kayak freelance di masa depan di 2000 berapa ya, terutama di 2024 milenial itu semuanya udah dewasa. Dan orang-orang yang berprestasi pasti mereka akan pulang. Mereka akan membenahi kehancuran. Seperti apa? Ini aku sangat yakin gitu loh. Aku sangat yakin, optimis ya guys. Kita semua optimis. Semoga di tahun-tahun ke depan ini menjadi tahun yang baik untuk kita. Semoga kita semua bisa diberikan, terutama ya kalian tahu sendiri lah seperti apa.
drama mereka baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Kita hanya bisa tepuk tangan aja. Oh gitu. Kita menikmati aja loh guys. Tahun 2000 tahun 2021 itu jujur aja 2021 itu adalah tahun dimana drama itu luar biasa. Pokoknya drama itu number one gitu loh. Bener-bener number one di tahun 2021. Kalian ngerasain gak guys? Itu adalah bener-bener drama itu luar biasa guys. Gitu loh. Kalian harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Wah kalian bisa dapetin uang kayak gini dengan uang gini. Lambat laun ada yang usaha travel ketipu, ada yang dapat teman dari FB fotonya fake. Bener gak sih? Tapi lambat laun akhirnya di 2022 ini masyarakat mulai pinter guys. Masyarakat ternyata mulai cerdas. Mana yang benar, mana yang enggak. Ya kalian harus percaya masalah kayak gitu. Kita itu menghadapi manusia bukan hewan. Manusia itu berkembang guys. Yang kalian perlukan sebenarnya di tahun 2012 kemarin, diem aja. Cuma itu yang bisa kalian lakukan. Lihat apa yang terjadi. Karena faktanya memang di 2012 tuh pemenangnya adalah para pemain drama. Jujur aja di tahun 2022 tuh drama tuh gemuk. Bener gak sih kalian? Di internet isinya mau kalangan atas mau kalangan bawah semuanya drama dong. Tapi di tahun 2022 ini masyarakat ternyata makin cerdas. Kalian sadar nggak? Pasti sadar ya. Masyarakat semakin cerdas dan drama-drama semakin gak laku kan gitu ya. Dan mereka makin paham, oh ternyata dramaku udah gak laku lagi. Kenapa kok gitu? Manusia itu bertumbuh ya. Manusia itu bertumbuh. Dia jadi dewasa, makin paham. Jadi mana yang baik, mana yang buruk itu makin mereka tahu sendiri. Gak perlu agama itu aturan. Sama. Kalian diatur untuk A, untuk B, untuk C. Gitu. Undang-undang. Nanti kalau enggak kalian akan dapat A, B, C. Gitu. Kalau sebab akibat itu agama. Isinya intinya cuma agama itu. Kalian sholat 5 waktu jalankan gitu ya. Atau kalian beribadah di gereja gitu. Kalian coba jalankan gitu. Nanti kalian akan dapat surga kelak. Gitu ya. Kalau dalam agama ya. Ya isinya gitu-gitu. Artinya kalau kalian sudah menjalani hal itu dengan rutinitas bagus, kalian akhlaknya bagus, berarti agama itu udah berhasil guys. Kayak gitu kan. Kita jangan nyaut masalah agama deh. Tapi kita hubungannya gini. Hubungannya adalah ya intinya manusia itu semakin lama semakin pandai. Karena kita dulu zaman batu ya, kita nggak punya alat gitu ya. Zaman batu itu kita nggak punya alat. Akhirnya kita belajar masalah bikin alat-alat. Udah itu zamannya mulai modern. Balik ya zaman sekarang. Gitu loh. Oh dulu orang-orang ngira kalau internet itu isinya kalau nggak game ya isinya hal yang nggak berguna kan gitu. Kebanyakan memang ada banyak yang baik juga, bagus gitu ya. Mereka menghargai sebuah perubahan. Dulu aku inget banget ada banyak yang mengecam Facebook datang, ternyata sekarang semuanya serba Facebook. Dan itulah manusia, dan kita hanya bisa tunggu kedewasaan mereka. Nah, sama aja dengan desain yang kita perlukan apa? Kita tunggu aja. Nanti ada gilirannya, dimana kita akan mendapatkan giliran tersebut ya. Dulu drama itu number one. Kita tunggu aja guys.
nanti lama-lama ya drama sendiri, orang tuh muak dengan drama. Sekarang kita kerja nyata ya kerja nyata gitu. Awalnya desain tuh nggak ada yang paham, sekarang dan kita lihat sendiri tutorial semuanya kita lihat ya. Syukurlah ya, seperti itulah dunia guys. Yang kita perlukan adalah menunggu aja, tunggu pada saatnya. Ada gilirannya gimana kita akan maju, gimana kita akan dihargai. Untuk itu kalau kalian jadi desainer di tahun 2012 kemarin kok kalian sekarang sudah gulung tikar, kalian rugi besar. Nanti di tahun ke depan ini kalian akan mendapatkan, akan mengunduh, akan mendownload gitu, uang yang sangat banyak. Kenapa? Karena semua orang butuh tutorial, semua orang itu jenuh diisi dengan drama otaknya, pasti jenuh dan mereka nyari-nyari. Di situ kalian bisa unjuk gigi, kalian bisa tunjukkan ini loh desainku, berbeda kan dengan kamu bikin yang pakai ABC gitu. Beda kan, aku nggak sama kan gitu. Nggak bisa diremehkan kan namanya desain. Desain itu di situ nanti power kita ada di tahun-tahun ke depan. Semoga semakin lama semakin dewasa, semakin kita semua semakin paham pentingnya saling menghargai. Di Wira Artwork ini kita sama-sama belajar juga, sama-sama saling mensupport ya guys. Kita butuh support, aku butuh support, makanya dengan klik like, subscribe itu kalian bisa mensupport aku untuk dapat penghasilan gitu ya. Bener gak sih, untuk support dan juga ini kan makin lama nanti komunitas kita semakin besar ya kan ya. Kita nanti kita akan dapat, semakin komunitas kita semakin besar ya, kita semakin dihargai kan ya gitu. Semakin diakui terutama di Indonesia bahwa desainer adalah seni gitu ya. Dan aku pun juga akan memperjuangkan bahwa desain itu adalah seni. Desain itu bukan untuk dikompetisikan, bukan untuk bukan untuk 1-2 orang aja, orang yang berhasil. Tapi semua orang memang bisa desain, tapi kita semua patut dihargai dengan karya-karya kita sendiri-sendiri. Dan desain itu tidak ada yang salah guys. Itu desain itu karena masuk seni. Kalau aku udah bilang kalau desain itu seni, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang suka. Sejelek-jeleknya desain, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka guys. Tapi sebaik-baiknya desain, sebaik-baiknya desain itu pasti ada yang suka. Tapi sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka. Itu sorry banget, aku ngutip dari Rio Purba itu. Cari deh desain di sana kalian bisa belajar membuat logo, desain, mendapat penghasilan yang benar-benar nyata gitu loh. Nggak cuma kita upload foto kita terus akhirnya kita jadi miliarder, tapi kita punya skill juga, punya kemampuan gini ya, kayak Ghazali, namanya Ghazali. Aku bilang lagi ya, Ghazali itu mirip kayak Cinta dan Jojo, itu lebih mirip ke sana, tapi dia memang lebih terstruktur dengan baik, dan kemungkinan bisa dia ada keberuntungan dan dia juga ada niat di situ, dan memang ada komunitas juga guys. Kalian bisa mempersiapkan itu nggak? Jadi kalian kalau mau jadi seperti dia, bisa nggak sih kita bisa jadi seperti Ghazali? Jawabannya bisa, cuma kalian tidak sembarangan. Kalian harus tahu cara main dia gimana, terus update cara dia main, cara dia desain, cara dia kok bisa dia dapat keberuntungan tuh dari mana. Karena aku lihat juga dia desain keberuntungan enggak juga, dia juga sudah memplanning dari awal, dan itu bagus. Dia akui Ghazali itu
dia punya planning yang bagus. Tapi kalau kita itu sembarangan main kayak gitu, contohnya kayak kita upload sembarangan ke OpenSea, malah kalian sendiri yang nanti mungkin kena sesuatu sendiri gitu. Jadi kalau kalian mau seperti Gozali itu bisa aja, tapi kalian harus punya planning, punya target dulu. Apakah kalian cukup, terutama waktu ya, kan masalah desain juga ya, masalah karya seni ya. Ternyata wajah itu juga bisa masuk karya seni gitu. Iya benar, wajah kalian itu juga termasuk karya seni. Dari Gozali itu menunjukkan bahwa sebuah seni itu di tahun 2022 ini menjadi tahun seni, guys. Aku pikir tahun 2022 ini adalah tahun dimana kita dihargai, dimengerti oleh dunia, diakui oleh dunia, terutama di Indonesia yang udah bertahun-tahun acuh terhadap dunia seni. Seni itu nggak berguna, seni itu tidak berharga terutama. Dan sekarang saatnya kalian bisa melihat sendiri. Gozali itu mungkin adalah contoh konkret dari sebuah seni yang akhirnya kita semua tahu. Dia dapat miliarder, ternyata seni itu, iya, seni itu merupakan pekerjaan. Menciptakan keindahan itu dari dulu sebenarnya seni kan macam-macam ya, guys. Kalian tahu komedi itu seni, guys. Lebih seni daripada tukang sinetron. Daripada tukang sinetron itu seni juga gitu. Tapi nggak semua harusnya kalau kita sinetron itu dikasih makna lah. Gunanya untuk apa? Gitu. Aku takutnya dampak yang dihasilkan itu seperti apa. Kalau kita seni ya guys ya, kalau ini kita nggak munafik ya. Kalau kalian bikin pose gambar isinya orang bugil, apa ya kalian merangsang di situ? Enggak kan? Beda kan? Serius, kalau kalian bisa lihat dunia seni itu ngeri banget. Tapi kan tidak ditunjukkan untuk itu, jadi aman gitu. Nah, yang jadi masalah adalah orang-orang yang tidak bergelut di dunia seni, tapi lihat orang-orang bugil. pasti rusak. Seni itu bukan seni lagi jadi konsepnya jadi berbeda lagi gitu loh, persis kayak gitu. Ini mana sih, gabung dulu ya guys. Astaga. Sejujurnya aku sedih gitu guys. Sekarang saatnya, terutama kayak sekarang. Tahu kita itu susah dalam nyari uang gitu. Tapi paling enggak hati nurani manusia itu harus ada gitu ya. Benar guys, kita lanjut ke ini. Wow, keren ya guys ya. Semoga Wira Artwork menjadi yuk kalian coba langsung subscribe ya guys, buruan subscribe. Kita akan banyak hal yang bisa kita ulik di sini karena desain itu nggak ada habisnya guys. Kalian mau bikin A, B, C, udah enak banget wes. Aku yakin kalau desain itu di masa depan akan jadi pekerjaan yang cemerlang untuk kalian gitu ya, terutama anak-anak ini di sini. Ayo kita di sini di Wira Artwork kalian bisa belajar banyak hal. Nggak ada yang paling jago di sini, nggak ada yang the master dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kita semuanya sama guys.
kita semuanya sama-sama belajar, kita saling apa ya, saling menghargai antara satu sama yang lain. Kalian punya desain apa aja gitu loh, kalian boleh juga, nanti akan tak kasih tak kasih apa namanya, tapi ke depan ya, nggak sekarang ya, ini hanya planning aja. Tak kasih gimana platform kalian bisa kirimkan, atau mungkin nanti kita sama-sama berbagi gitu ya. Berbagi, kita sama ciptain forum yang indah gitu ya. Terutama para sesama desainer, kita akan ciptakan karya yang indah. Wah, ini udah jadi ya guys ya, inilah sebuah karena NFT kita. Bagus banget ya. Jadi kita ngomong tadi, kita mendapatkan satu buah NFT yang bagus banget, cranky ya. Oke guys, itu aja tadi ya tutorial dari aku. Terima kasih juga udah mendengarkan omelan-omelanku. Karena aku saat ini bener-bener agak kesel gimana ya cara ngomonginnya pada orang-orang yang nggak paham. Jadi aku tuangkan sambil kita berbagi. Kan mungkin aja kalian juga punya hal yang sama seperti aku gitu ya. Dimana rata-rata orang desain itu nggak dihargai. Udah aku bilang nggak dihargai, mereka dianggap sepele. Dan sekarang terbukti guys, ternyata memang karena desain merupakan seni yang tidak ada habisnya. Jadi para kalian desainer itu mulailah untuk bikin tutorial, mulailah bikin kreativitas kalian. Nanti itu akan jadi konten yang sangat berguna, edukatif, dan kalian bisa berlama-lama dan kontennya nggak habis-habis. Kalian nggak butuh prank orang untuk desain, ngapain prank orang? Kalian nggak ngerugiin orang, nggak ngerugiin dunia, nggak ngerugiin alam juga. Kalian nggak nonjokin pisang. Dengan desain ini kalian banyak banget inspirasi yang bisa kalian buat. Dunia yang tidak ada habisnya adalah desain. Mau desain 3D, desain 2D, mau desain apapun itu kalian bisa ciptain sendiri ya. Itulah sebenarnya yang dinamain metaverse tuh sebenarnya di situ. Kalian bisa nyiptain dunia apapun dan kalian bisa lakukan sendiri. Nggak salah, nggak rugi kalian belajar desain gitu. Kalian terus belajar desain dan jangan instan gitu. Saranku itu, kalau kalian mau instan ya silahkan, tapi kalau saranku jangan stop desain instan. Kalian harus membuat kreativitas sendiri, kreatif sendiri, desain sendiri. Nanti kalian akan mendapatkan hasil yang sendiri yang maksimal. Oke guys, thank you next time, thank you for watching and bye bye. Sampai jumpa di video Wira Artwork berikutnya. Bye bye, sampai jumpa.